Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debia Priani. Saya peserta magang Unit Bimba Pusaka Rakyat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya yaitu pertama kita harus mencari tahu alasannya dulu mengapa ia tidak mau masuk kelas. Atau juga kita bisa menanyakan kepada orang tuanya mengenai masalah tersebut. Dan kita juga bisa memberikan dukungan ke anak murid tersebut bahwa belajar itu menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jawabannya, kita mencoba menenangkan anak murid tersebut. Misalkan contohnya kita berikan pelukan, kita berikan kasih sayang, dan ketika anak tersebut sudah tenang, kita berusaha mengalihkan dia dengan cara melakukan apa yang ia suka. Contohnya, misal ia menyukai mewarnai, kita suruh untuk mewarnai agar dia tidak menangis kembali. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jawabannya, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan berbicara secara personal kepada anak yang sering mengganggu temannya. Sampaikan dengan lembut dan tegas bahwa tingkah lakunya mengganggu teman-temannya serta belajarnya. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Caranya yang pertama, motivator lebih sering mengajak bicara anak dengan cerita-cerita ringan dan berdialog dengan anak, dan ikut sertakan teman-temannya untuk mengajak bermain atau berdiskusi dengannya. Nah, yang bagian B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jawabannya, yang harus dilakukan motivator mengerjakan laporan harian, kemudian mengecek dan merapikan modul, diskusi dengan sahabat motivator dan kepala unit. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yaitu tugas rutinnya adalah membimbakan anak, kemudian memberikan motivasi atau apresiasi kepada anak agar anak terus menjadi semangat dalam belajar. Bagian D, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Sudah pasti dengan berdialog dengan anak. Kemudian dari situ juga kita bisa menebak apa yang ia suka serta karakternya. Selanjutnya mengenai tema tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Jawaban yang pertama, menciptakan suasana yang menyenangkan, nyaman, kemudian memfasilitasi untuk media pembelajaran sang anak, kemudian memotivasi anak untuk belajar agar anak tersebut juga tidak merasa bosan atau merasa terpaksa dalam belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai tugas atau target di kelas Bimba AIUEO? Jawabannya sudah pasti sebagai motivator juga kita berkomitmen terhadap diri kita sendiri untuk mencapai target tersebut agar dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada sang anak dan di mana juga kita memberikan pembelajaran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Jawabannya, tanggung jawab utamanya adalah membimbing anak dalam proses meningkatkan minat baca dan belajar anak, memfasilitasi anak-anak dalam belajar, dan kemudian mengevaluasi minat belajar anak. Kemudian pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang pertama, sudah pasti menciptakan komunikasi yang baik, mengamati lingkungan, serta apabila terdapat peraturan di kelas, maka kita bisa mengikuti peraturan tersebut. Dan peraturan tersebut juga disetujui oleh anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani dengan peraturan tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Jawabannya sama halnya dengan sebelumnya. Selain itu juga kita harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, nyaman bagi siswa dan menciptakan suasana yang mendukung. Jawabannya kita harus mengenali karakter dari anak-anak tersebut, mengenali apa yang ia suka, mengenali kemampuan anak tersebut itu seperti apa. Terus juga kita memberikan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid?
Yaitu jawabannya yang dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan sudah pasti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan sang anak, kemudian memfasilitasi anak-anak tersebut dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jawabannya yang pertama, kita mengetahui karakter anak sesuai kemampuan anak, kemudian juga kita memberikan motivasi serta memberikan reward kepada anak-anak dan menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tentram, yaitu memfokuskan pada minat anak dan perkembangan anak untuk belajar atau berlatih dan menjelaskan dengan anak tersebut, serta kita juga memberikan reward kepada anak yang telah berhasil dalam pelajarannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba terus berbuat baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.